Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Toli-Toli Bapak Ibran Haji Yahya, yang terhormat Wakil Bupati Toli-Toli Bapak Muhammad Besar Bantilan, yang terhormat Sekretaris Daerah Toli-Toli Bapak Muhammad Asrul Bantilan, Sarjana Sosial. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam melaksanakan acara pada siang hari ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain rasa syukur kami atas segala karunia, nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah kegiatan pertama yang kita laksanakan. Sebelum saya lupa, saya mengucapkan terima kasih juga atas kedatangan Bapak RD Tatan Tresnajaya, kemudian Mbak Ibu Ida Zuraida. Ya, terima kasih banyak Bu. Selamat datang di Kabupaten Toli-Toli. Beliau berdua nanti yang akan mengisi kegiatan ini dalam satu hari full ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kegiatan ini Pak Bupati dan Kepala OPD, ada beberapa kegiatan yang terkait dengan kajian potensi pendapatan asli daerah yang sebenarnya sudah sejak 20-an tahun lalu. Sejak jadi di Bapeda saya sempat membaca soal ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke saat sekarang ini kita akan melaksanakan kajian potensi pendapatan asli daerah. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin tidak berpengaruh signifikan, ini adalah yang pertama kali kita bikin secara sangat serius Bapak Ibu. Ini sangat serius yang akan kita laksanakan. Semoga beberapa kali Bupati juga sering menekankan, jangan hanya sampai di konsep, jangan hanya sampai di dokumen. Kegiatan ini produknya nanti akan berupa dokumen. Bupati tekankan kemarin pada saat pertemuan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya kajian seperti ini, yang sifatnya akademis seperti ini harus bisa dikonkretkan, harus bisa diimplementasikan. Jadi ketika sudah kita pertemuan seminar kemudian selesai dokumennya, ini harus bisa segera diimplementasikan. Kondisi sekarang itu yang pertama kita perbaiki, manajemennya, stafnya, kemudian rencana kita untuk membenahi hal-hal yang masih harus dituntaskan lagi. Misalkan terkait dengan PDRD, itu masih berupa rancangan peraturan daerah terkait dengan pendapatan daerah dan retribusi daerah. Itu juga nanti minta tolong ditanyakan semua, kebetulan ada pakarnya di sini narasumber. Ditanyakan betul apakah misalkan kita punya sawit, seperti Pak Wakil Bupati sering sampaikan, kita punya sawit, kemudian kita punya jalan digunakan, kita punya segala fasilitas sumber daya yang ada di kabupaten ini dipakai semua, tetapi kemudian kontribusi kemari itu tidak ada gitu ya. Nah itu apakah bisa masuk di PDRD dan sebagainya, itu harus dikaji betul dalam satu hari ini Pak, harus tuntas. Kemudian terkait dengan galian C misalkan, galian C, kemudian tambak udang dan lain sebagainya, kontribusinya ke pemerintah daerah seperti apa, itu juga harus menjadi bagian dari kajian ini Bapak Ibu. Demikian penyampaian dapat kami sampaikan. Sebagai penyelenggara kami juga berterima kasih kepada dua narasumber kita, Bapak RD Tatan Tresnaja dari Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Ibu Ida Zuraida dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Kementerian Keuangan. Terima kasih banyak Bu sudah hadir. Mohon maaf kemarin kita tidak tahu kalau ada banjir juga sedikit. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sepatah kata dari Ibu Zuraida selaku narasumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Kementerian Keuangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, siang ya, sudah masuk siang kepada Bapak Ibu. Mohon izin kepada Bapak Bupati, kemudian kepada Bapak Wakil Bupati, kemudian kepada Bapak Sekretaris Daerah, berikut dengan kehadiran dari legislatif ya, Bapak Ketua DPRD yang diwakili Bapak Wakil Ketua 1. Kemudian juga terima kasih semua pejabat yang ikut berkontribusi di dalam acara pembukaan seminar awal yang dilakukan mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah. Ini juga memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Tidak lupa saya berucap terima kasih luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, karena ini buat saya pengalaman yang luar biasa, karena seminar awal ini ternyata didukung dari pimpinan pejabat pusat, dari wakil legislatif gitu ya, bahwa kalau kita bicara pajak itu Bapak Ibu, saya mohon izin bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 92 Bapak Ibu. Mungkin Pak Tatan lebih lama ya, lebih lama, tapi beliau sempat kuliah ngambil gelar doktor, saya tidak gitu. Cuma sekedar ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, penerimaan pajak Bapak Ibu berikut retribusi itu sebenarnya efek samping dari berkembangnya ekonomi rakyat gitu ya. Di sana ada unsur penerimaan, ada unsur penghasilan, ada bahkan pelayanan yang memerlukan dana besar Bapak Ibu. Saya bersyukur salah satu warga penduduk DKI Jakarta Bapak Ibu, 2 miliar itu tidak perlu bayar pajak PBB Pak, karena sudah sangat sejahtera Pak ya Pemprov DKI gitu. Sampai kalau NJOP Pak, nilai jual objek pajaknya itu 2 miliar, kita nggak perlu bayar PBB gitu. Karena penerimaannya banyak Pak ya. Kemudian juga fasilitas insentif kepada para investor itu dibuka gitu. Sehingga memang saya melihat Pak, di DJP, di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba membangun bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau Bapenda dalam hal ini memang tidak bisa sendiri Bapak Bupati, butuh dukungan dari semua pihak, khususnya dari pihak legislatif terutama Bapak, karena Bapak legislatif lah wakil rakyat yang mau membawa kemana ya Pemda ini. Tadi saya sedikit terharu dengan apa tadi, walaupun nggak ngerti Pak, tapi kira-kira kita akan memulai kehidupan di sini dan kalau bisa berakhir di sini juga. Potensi yang saya lihat luar biasa Pak di sini ketika kami capture dari ada di dalam formulir handout ya yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Potret ini luar biasa mewakili kepentingan bahwa wakil rakyat gitu ya, ada ya yang mewakili kepentingan bagaimana mau dibawa kemana gitu Pak Pemda ini gitu ya. Itu satu poin Bapak Ibu. Kedua, kami juga merasa ada keprihatinan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau bahasa Bu Menteri kami silo Pak, bahasa Inggrisnya gitu ya Pak, masing-masing Pak ya, wakil rakyat punya program seperti ini, pemerintah, dan pemerintah di dalamnya pun terbagi-bagi dengan keinginan masing-masing. Padahal semua aktivitas itu Bapak Ibu butuh dana gitu ya. Kalau yang pernah belajar di ekonomi, Y sama dengan C tambah I Pak. Penghasilan itu akan digunakan untuk konsumsi dan investasi. Nah, dalam rangka hal seperti itu Pak, strategi yang selama ini memang berlaku di pusat, adanya intensifikasi dan ekstensifikasi. Alhamdulillah kemarin kami banyak dapat informasi dari Pak Ses dan jajarannya, kalau intensifikasi Pak itu sudah masuk basis data Pak. Wajib pajak, wajib retribusi itu sudah masukkah di basis data kita. Nah itu yang akan kita awasi Pak, dari mulai memberikan pelayanan, penyuluhan Pak, bahwa pajak itu sesuatu yang sangat akan digunakan kembali. Saya termasuk beruntung Pak dapat beasiswa dan sekolah di Amerika Pak, luar biasa Pak, fasilitas umum, kesehatan gitu Pak ya. Dan alhamdulillah Pak, belakang ini di Indonesia sudah mulai Pak dana pendidikan ya Pak ya. Yang dulu saya sekolah bayar Pak, sekarang tidak gitu ya. SD, SMP, SMA, mudah-mudahan ini termasuk program yang memang butuh kerjasama dari semua lini Pak. Bagaimana investasi diberikan regulasi melalui Bapak kita yang terhormat di legislatif, kemudian eksekutif nanti akan mengeksekusi,
dampak berikutnya apa Pak? Benefit, keberkahan, kebermanfaatan itu akan kembali ke masyarakat tersebut. Intensifikasi sudah masuk basis data Bapak Ibu, gitu ya. Mohon izin, bagaimana dengan ekstensifikasi? Nah ini Bapak Ibu juga perlu diperhatikan bahwa ada basis data yang mungkin, tapi saya yakin karena Bapak punya data Pak. Ya, data itu ada di tempat Bapak. Mohon izin, kantor pelayanan pajak itu kalau butuh data Pak, itu pasti mengakses Bapak, Ibu yang ada di Pemda. Makanya kenapa NIK Pak, nomor induk kependudukan, itu dikawinkan Pak, ya, nomor pokok wajib pajak. Tujuannya apa? Biar kita punya data berapa sih sebenarnya wajib pajak yang ada di sini. Sebenarnya berapa wajib retribusi dan berapa potensi yang bisa kita tarik gitu. Dan mohon izin nanti mungkin kalau ada kegiatan ini mudah-mudahan kantor pelayanan pajak juga bisa dilibatkan Bapak, izin ya. Itu saja mungkin kurang lebih pengantar. Saya mohon izin dibantu nanti dari para OPD. Karena Pak, kajian ini tidak akan ada maknanya kalau tidak ada kontribusi dari Bapak Ibu untuk mengirimkan data-data yang kemudian dari data ini akan kita sajikan Pak. Ya, bagaimana tadi sampaikan oleh Pak PLT Bapenda ya, bahwa itu nanti akan jadi salah satu cara Pak. Kenapa penerimaan tidak tercapai? Kenapa penerimaan harus sekian persen? Itu semua akan kita coba Pak disajikan dalam suatu tools. Ya, dengan yang namanya kalkulator ya Pak Tatan, kita mencoba kalkulator nama istilahnya Pak, sehingga itu akan banyak bisa diidentifikasi. Kenapa kok cuma 45% untuk pajak daerah, kenapa untuk retribusi 50% Pak. Nah mudah-mudahan dengan bahu-membahu kerjasama dari Bapak Ibu untuk mendampingi juga Bapenda ikut mengawasi Pak ya, mengawasi perilaku pegawai yang ada di Bapenda, kemudian juga memberikan informasi terkait adanya potensi-potensi dari tempat-tempat Bapak. Mudah-mudahan itu memperkaya Pak basis data yang akan dibangun, yang semua akan terkonek dalam suatu sistem gitu. Besar harapan kami seperti itu. Apalagi nanti sudah bergabungnya nomor pokok wajib pajak dengan nomor induk kependudukan gitu. Mungkin demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas undangan dan kepercayaan kepada kami Bapak Ibu. Kami pun terus belajar karena berdasarkan pengalaman kami, satu kebijakan itu tidak bisa digeneralisir untuk semua Pemda Pak. Ada kebijakan lokal, ada kearifan lokal yang harus laporkan juga Pak. Hasil penelitian kami ini nanti mohon izin kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kemudian diteruskan ke Ibu Menteri Keuangan. Demikian mungkin kurang lebih yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini karena saya dosen Pak, gayanya begini Pak ngobrol gitu ya, nggak bisa resmi, tetapi insya Allah dengan niat baik, apalagi Pak Bupati baru pulang dari umroh, masih mau mustajab Pak doa-doanya. Kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu sisipkan doa agar pimpinan kita diberikan kesehatan. Kita titip doa masyarakat kita diberi kesejahteraan Pak. Kekuatan doa inilah mudah-mudahan dengan ikhtiar dari Bapak Bupati dan seluruh jajaran berikut Bapenda bisa kita mencapai tujuan Pak. Kemana lagi kita akan kembali Pak? Ya kalau enggak ke negeri kita sendiri. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah sepatah kata dari Ibu Ida Zuraida selaku narasumber. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati Toli-Toli Bapak Amran Haji Yahya sekaligus membuka dengan resmi acara seminar pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi menjelang siang ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam gotong royong. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Toli-Toli, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Danlanal, dan juga Pak Kapolres, dan sekaligus saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati staf ahli Bupati dan para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati dan saya banggakan dari narasumber ini, Bapak Dr. Raden Tatan Tresnajaya. Beliau dari sektor pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan juga Ibu Ida Subaidah Widya Suara
ahli utama pada Pusdiklat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sekaligus saya ucapkan terima kasih hadir sudah bersama-sama dengan kita pada hari ini dan memberikan kajian semua, dan tadi malam sudah ketemu, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama, Bu. Yang saya hormati para kepala instansi vertikal BUMN dan BUMDes Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para peserta seminar serta hadirin undangan yang sama-sama kita berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan seminar awal kajian potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Toli-Toli. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan ini, dengan harapan seminar awal ini akan memberikan pengaruh signifikan dalam upaya kita bersama dalam menggali potensi pendapatan asli daerah sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang lebih baik di masa mendatang. Hadirin undangan yang saya hormati, memang ini Bambeda baru karena memang kemarin ini antara keuangan dan pendapatan ini bergabung. Tetapi kami sadar sebagai pemerintah daerah, maju mundurnya negeri ini tergantung bagaimana kita punya pendapatan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah pisahkan. Tentu kami sebagai pemerintah sangat berharap untuk bagaimana potensi-potensi yang ada di daerah kita ini yang harus kita kelola dengan bagus. Ini harus kita kelola. Nah, ketika kita tidak mengelola potensi yang ada ini, sama dengan bohong. Kita ingin memajukan masyarakat kita, sementara potensi kita yang ada ini kita tidak mampu untuk memanfaatkan. Nah, sehingga kita orang yang diberi amanah dan tanggung jawab ini semua coba mengkaji ini. Kita coba mengkaji. Karena ini Toli-Toli ini luar biasa lah potensi yang bisa kita kaji. Baik sawit ada, galian C ada, hampir semua ada, langit dan bumi ini ada. Yang di bawah tanah ini banyaklah yang bisa kita lihat. Lautnya begitu ikannya. Nah, ini Toli-Toli ini alhamdulillah, mau di gunung, di bawah tanah ada. Tinggal bagaimanlah cara untuk kita mengkaji potensi-potensi ini yang bisa menaikkan pendapatan daerah Kabupaten Toli. Saya kira itu. Jadi hadirin undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar awal kajian potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, senantiasa memberikan bimbingan, lindungan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara dan daerah tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat digital. Saat ini kami bersama dengan pimpinan Bank BRI Cabang Toli-Toli, dan kita akan mengetahui bagaimana harapan beliau dengan adanya seminar tentang pendapatan asli daerah yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toli-Toli. Silakan, Bang. Baik, harapan kami untuk kegiatan yang sangat luar biasa ini berupa seminar awal pendapatan asli daerah ini, semoga dengan acara ini bisa terbentuk sinergi ya, karena tadi yang dikumpulkan seluruh OPD juga termasuk perbankan, semoga bisa terbentuk sinergi bagaimana nanti tujuannya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah itu, karena pendapatan asli daerah adalah hal yang sangat penting
untuk meningkatkan perekonomian yang berputar di masyarakat ini. Ya, baik, di session terakhir acara juga kita melihat ada bantuan dari Bank BRI Cabang Toli-Toli sendiri. Bisa Bapak uraikan bantuan apa semua itu, Pak? Baik, Bank BRI berupaya terus untuk bekerja sama dengan Pemda, mendukung Pemda. Dalam hal ini, hari ini kami serahkan untuk 3 bantuan, yaitu yang pertama untuk Rumah Sakit Umum Daerah Mokobido berupa ruang tunggu yang senilai sekitar 191 juta, kemudian yang kedua ada masjid di Lakuan, dan yang ketiga ada pondok pesantren yang berada di Kombo. Ya, jadi total yang kami serahkan 191 juta untuk rumah sakit, dan untuk masjid 50, dan untuk pondok pesantren 50 juta. Ya. Mungkin di beberapa titik yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk tahun kedepannya menjadikan agenda rutin dari Bank BRI seperti itu. Baik. Untuk bantuan ini. Betul. Kami berupaya untuk terus mengembangkan bagaimana konsep CSR ini bisa membantu langsung kepada masyarakat. Seperti tahun kemarin ya, kami menyerahkan juga bantuan kepada pelaku UMKM juga berupa bantuan gerobak ya, kemudian gerobak untuk berjualan, kemudian juga kami juga sunatan massal, dan tentunya ini akan kami usahakan terutama nanti kami juga akan menyentuh juga di keagamaan, Bu. Jadi di perhatian kami di pondok pesantren dan juga untuk ustadz dan dai-nya. Betul. Ya. Ya, baik sahabat digital, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bank BRI Cabang Toli-Toli. Semoga dengan bantuan yang sudah diserahkan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.